Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan ialah sholat tahajud. Sholat yang dikerjakan pada sepertiga malam ini memang memiliki banyak sekali keutamaan. Bahkan, sholat tahajud juga menyimpan pahala dan kebaikan yang luar biasa. Karena di waktu tersebut, seorang hamba menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi manusia pilihan Allah. Namun, ada 4 larangan yang hendaknya dihindari saat mengerjakan sholat tahajud. Melakukan salah satu dari 4 larangan ini berarti menyalahi sunnah yang bisa mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan pahala keutamaan sholat tahajud. Lantas, apa saja 4 larangan dalam ibadah tahajud? Yang pertama adalah mengerjakan sholat tahajud, lalu meninggalkannya. Dulu, ia sangat rajin mengerjakan sholat malam dan melaksanakan tahajud. Namun, sekarang ia tinggalkan dan tidak lagi mengerjakan sholat tahajud. Ia hanya ingat sholat tahajud ketika dalam kondisi susah saja, ketika sedang mendapati masalah, terhimpit hutang, atau dirundung duka. Namun, ketika sedang kondisi lapang, senang dan bahagia, ia kemudian lupa dengan meninggalkan sholat tahajud tersebut. Sholat tahajud yang seperti ini mendapat kritikan dari Nabi SAW. Sebagaimana dahulu beliau pernah berpesan kepada Abdullah bin Amr bin As, "Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si Fulan. Dulu ia rajin sholat malam, lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat tahajud bukan ibadah yang dilakukan ketika susah saja, ketika ditimpa masalah, dililit hutang, atau dirundung duka. Namun, ketika lapang pun, ibadah tahajud seharusnya tetap dilakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kenalilah Allah di waktu lapang. Niscaya Allah akan mengenalimu ketika susah." Hadis riwayat Ahmad. Meninggalkan sholat tahajud setelah melakukannya termasuk perbuatan yang dibenci. Sebaliknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji seseorang yang rutin dan istiqomah mengerjakan sholat malam, baik ketika susah maupun senang. Beliau berkata mengenai Abdullah bin Umar yang rajin mengerjakan sholat malam, "Sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar, seandainya dia mau melaksanakan sholat malam." Salim berkata, setelah dikatakan seperti ini, Abdullah bin Umar tidak pernah lagi tidur di waktu malam, kecuali hanya beberapa saat saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi contoh tidak meninggalkan sholat malam, meski beliau dalam kondisi sakit. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Jangan ditinggalkan qiyamul lail, karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkannya. Dan apabila beliau sakit atau malas, maka beliau sholat sambil duduk." Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kedua, mengkhususkan sholat tahajud pada malam Jumat. Meski malam Jumat adalah malam yang utama dan istimewa, tapi mengkhususkan sholat tahajud di malam Jumat saja
termasuk amalan yang makruh dilakukan. Diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian khususkan malam Jumat dari malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau salat malam." Hadis riwayat Muslim. Untuk menghindari kemakruhan salat tahajud di malam Jumat, maka kita bisa menambahkan salat tahajud pada malam sebelumnya atau sesudahnya. Sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtaj, beliau berkata, makruh menghususkan malam Jumat dengan qiyamul lail, maksudnya dengan sholat malam, karena larangannya terdapat dalam hadis riwayat Muslim. Dari situ, sebagaimana kitab matan Minhajul Abidin, dirumuskan hilangnya kemakruhan dengan menambahkan satu malam sebelumnya atau sesudahnya. Akan lebih baik lagi jika kita istiqomahkan amalan sholat tahajud itu. Sebab menghususkan sholat malam pada malam Jumat saja merupakan larangan dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, melaksanakan sholat tahajud saat kantuk. Jika kondisi sedang mengantuk, maka sebaiknya hentikan atau tunda dulu sholat tahajudnya dengan tidur atau istirahat sejenak sampai hilang kantuknya dan tubuh kembali fit. Inilah sunnah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menegur Sayyidah Zainab yang memaksakan diri untuk melaksanakan sholat dalam keadaan mengantuk. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, lalu mendapati sebuah tali yang dibentangkan di antara dua tiang. Kemudian beliau bertanya, "Apa ini?" Para sahabat menjawab, "Ini adalah tali milik Zainab. Ketika ia sholat berlama-lama hingga kelelahan, maka ia bersandar dengan tali itu." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Lepaskanlah tali itu. Kalian harus sholat ketika dalam keadaan segar. Jika kelelahan, maka tidurlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memaksakan sholat dalam kondisi mengantuk itu dilarang, sebab akan memberatkan, menghilangkan khusyuan, bahkan bisa mengakibatkan kesalahan dalam sholat. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian dalam keadaan mengantuk dalam sholatnya, hendaklah ia tidur terlebih dahulu hingga hilang ngantuknya. Karena jika salah seorang di antara kalian tetap sholat, sedangkan ia dalam keadaan mengantuk, ia tidak akan tahu. Mungkin ia bermaksud meminta ampun, tetapi ternyata ia malah mencela dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Insya Allah, tidur yang diniatkan untuk mengerjakan sholat tahajud akan ditulis pahala seperti mengerjakan sholat tahajud. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang mendatangi tempat tidurnya dan ia berniat untuk melaksanakan sholat malam, lalu ia tertidur hingga pagi, maka dia tetap mendapatkan apa yang diniatkannya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan An-Nasai. Tidaklah seseorang berniat mengerjakan sholat pada malam hari, lalu ia tertidur, melainkan Allah akan menetapkan baginya pahala sholatnya, sedangkan tidurnya itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat An-Nasai. Yang keempat, bertahajud semalaman setiap hari. Meski sholat tahajud itu baik diamalkan setiap malam, tapi bukan berarti dengan cara yang memberatkan, sebab memberatkan dalam amalan itu bukan termasuk sunnah yang dianjurkan, bahkan ia dilarang. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memberi peringatan, "Demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Tapi aku kadang berpuasa dan kadang tidak. Aku mengerjakan sholat malam dan juga tidur. Dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau Shallallahu alaihi wasallam juga telah mencontohkan seperti yang disebutkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan qiyamul lail semalaman sampai subuh, dan tidak pula pernah melihat beliau berpuasa berturut-turut kecuali di bulan Ramadan. Hadis riwayat Muslim. Maka dalam melaksanakan sholat tahajud itu tidak boleh berlebihan hingga memberatkan, yang akhirnya terputus di tengah jalan. Apalagi jika sampai melalaikan kewajiban yang seharusnya ditunaikan. Maka yang demikian ini jelas dilarang dan menyalahi kesalahan. Amalkan sholat tahajud itu semampu kita, menurut kemampuan masing-masing, sehingga mudah diistiqomahkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, lakukan amal-amal yang kalian sanggup melaksanakannya, karena Allah tidak akan merasa bosan hingga kalian sendirilah yang merasa bosan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika misalnya hanya mampu 2 rakaat, maka itu sudah cukup. Lebih baik sedikit tapi istiqomah, daripada banyak tapi terputus di tengah jalan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, amal mana yang paling disukai Allah? Beliau menjawab, yang paling kontinu, meski ia sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah mengenai batal larangan dalam mengerjakan sholat tahajud. Semoga kita semua diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa istiqomah dalam melaksanakannya. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.